Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah setia, ku mau cinta yang dicintamu. Kemana saja ku telah setia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan, memikul salibmu. Tuhan pimpin namu sempurna. Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah setia, ku mau cinta yang dicintamu. Hari ini saya akan berkhotbah kepada saudara bahaya dan kesadaran tentang bahaya. Saudara-saudara, jikalau saya tanya, apakah bahaya yang terbesar kita hidup di dalam dunia? Engkau mungkin menjawab kelaparan, mungkin engkau menjawab kegagalan, mungkin menjawab akan kerusakan atau kehancuran moral dan sebagainya. Tapi saya akan memberikan jawaban yang lain. Bahaya yang paling besar di dunia ini adalah bahaya yang tidak disadari orang yang sendiri berada di dalam bahaya. Jika engkau sedang berada di bahaya dan engkau tidak sadar itu bahaya, engkau bagaimana bisa melepaskan diri dari bahaya? Jika engkau berada di dalam kecelakaan dan engkau tidak insyaf, engkau sedang berada di kecelakaan, bagaimana engkau mungkin melarikan diri dari kecelakaan? Saudara-saudara, di dalam sejarah kita melihat banyak orang meninggal dunia, banyak orang hancur hidupnya karena mereka bermain-main di tengah-tengah ketidaksadaran. Karena tidak sadar, maka tidak berwaspada. Karena tidak berwaspada, tidak merasa perlu. Karena tidak rasa perlu, mereka dengan membius diri hidup tenang-tenang di tengah-tengah bahaya. Saudara-saudara, ada seorang mengajar bagaimana mematikan seekor katak dengan cara tidak merasa dia disiksa. Taruh dia di dalam air yang dingin dan enak. Sesuai katak itu yang berada di dalam air ember itu, embernya diberi kepanasan pelan-pelan. Dari sedikit-sedikit panasnya itu ditambah sedikit-sedikit, makin lama makin panas,
makin lama makin panas. Dan katak yang tidur di dalam air yang tidak sadar dan tidak rasa terlalu panas itu, lambat laun dia tertidur nyenyak. Dan air itu dipanasi terus. Akhirnya sampai sudah terlalu panas, dia tidak bangun dan dia mati di dalamnya. Alkitab berkata, orang yang seperti Lot, ponaan daripada Abraham, dia memindah pelan-pelan ke Sodom Gomora. Dia tidak pindah dengan cepat, dia pindah dengan lambat laun, tidak sadar, pelan-pelan. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat dari kota Sodom Gomora yang akan dibinasakan. Dia makin lama makin jauh daripada seorang paman yang begitu cinta Tuhan, yang begitu mempunyai perasaan takut kepada Tuhan, yang beribadah diam kesucian dan adil kepada Tuhan. Dia lambat laun, lambat-lambat, makin pelan, makin menuju ke kota binasa. Dan akhirnya dia terbiasa untuk hidup di tengah-tengah orang-orang binasa itu. Dia tidak sadar sampai Tuhan kirim malaikat, keluarkan dia, tarik dia masuk ke dalam pintu. Dan sesudah dia, api diturunkan dari surga untuk menghancurkan, untuk membakar habis kota Sodom Gomora. Dan dia dibawa oleh malaikat keluar dari situ. Saudara-saudara, ketidaksadaran ini sesuatu bahaya yang kita tidak sadar, karena kita tidur di dalam kepuasan diri sendiri. Demikian jika orang tidak sadar akan kebahayaan, dia akan ditelan oleh kebahayaan. Kira-kira 500 tahun yang lalu, ada di Tiongkok 7 negara yang saling berperang satu dengan lain. Dan ini namanya zaman peperangan negara-negara. The warring periods of the 7 kingdom in China. Dan waktu itu ada saatnya Konghucu hidup di dalam dunia. 2600 tahun yang lalu, Konghucu berada di negara-negara yang berperang antara Qi, Chu, Wei, Qin, banyak negara-negara yang perang satu dengan lain. Dan di situ ada 4 orang yang paling berkuasa. Salah satu orang namanya Qi Huanggong. Saat itu juga terjadi seorang yang begitu hebat, sebagai dokter yang paling tersohor di dalam sejarah Tiongkok. Namanya adalah Bian Xue. Seorang dokter yang sungguh-sungguh hebat. Dan Bian Xue kalau lihat dari muka seseorang, dari warna kulitmu, dia sudah tahu penyakit apa yang berada di dalam dirimu. Satu hari Bian Xue datang sampai di kota daripada ibu kotanya negara Qi. Lalu dia melihat Qi Huanggong, seorang raja yang duduk di atas tahta. Dan dia dengan sopan mengatakan, Sri Baginda, saya seorang hamba yang mengerti kedokteran. Saya melihat dari kulit Anda ada penyakit yang bahaya di dalam tubuhmu. Kalau engkau sekarang mau saya memberikan pengobatan kepadamu, engkau masih bisa disembuhkan. Raja itu tertawa dengan suara keras. Jangan menipu saya. Engkau ingin dapat uang saya, maka engkau cerita penyakit saya yang tidak ada. Saya tidak rasa saya sakit. Pergilah dari sini. Maka dokter yang baik itu diusir. Setelah dokter itu keliling negara-negara, menyembuhkan banyak orang sakit, lewat lagi kepada kota ini, dan dia masuk sekali lagi ke istana. Waktu dia melihat raja itu penyakitnya sudah lebih berat, tetapi tak ada orang tahu. Raja pun tidak sadar. Dia mengatakan, bolehkah menerima nasihat saya? Penyakitmu sekarang sudah masuk ke dalam tempat-tempat yang lebih mendalam, sulit diobati. Tapi kalau engkau mau, saya bisa menyembuhkan engkau. Jangan bicara banyak-banyak. Di sini tidak ada orang perlu kamu. Saya tidak rasa saya sakit. Silakan pergi dari sini. Engkau seorang yang cerewet. Diusir kali keduanya. Ketiga kali, orang ini Bian Xue keliling negara yang banyak, datang kembali. Dia cinta negara Qi. Dia cinta Qi Huanggong. Dia cinta raja ini. Dan dia mengatakan, Raja, saya mengatakan dengan jujur, penyakitmu sudah lebih dalam dan susah sekali untuk diobati. Tolong beri kesempatan. Saya tidak hati jelek.
saya mau menyembuhkan Anda karena Anda seorang raja yang berbijaksana. Lalu raja mengatakan, pertama kali datang engkau cerewet sekali, kedua kali engkau datang ribut terus, ketiga kali sama tidak mau bertobat. Saya kasih tahu sama engkau, saya tidak sakit, pergi dari sini. Diusir kali ketiga. Tetapi orang yang begitu mencintai raja ini, dia mengetahui cilaka. Raja yang begitu baik, kalau dia sakit dan dia mati, siapa penggantinya? Orang lain mungkin memeras rakyat, mungkin menambah pajak, bikin susah negara. Saya harus menyembuhkan dia. Tetapi kalimatnya tidak diterima. Kalimat keempat kali dia datang di hadapan raja. Setelah melihat raja, dia tidak bicara, langsung tutup mulut, langsung dia pergi. Justru kali ini raja merasa aneh. Kenapa pertama kali datang cerewet sekali, kedua kali ngomong dah habis-habis, ketiga kali terus menasihatin saya, tapi kali ini engkau begitu diam pergi. Kejar dia, suruh dia balik. Maka prajuritnya pergi mengejar. Dari berkilo-kilometer jauh dia sudah jalan, dibawa kembali menghadap raja. Raja berkata, kenapa kali ini engkau diam? Kenapa engkau tidak bicara tentang penyakitku? Sekarang kasih tahu saya, sebab apa engkau tidak bicara sesuatu? Pianzhou mengatakan, Sri Baginda yang mulia, kalau mau saya bicara dengan sejujur-jujurnya, saya hanya bisa kasih tahu, sudah terlambat. Penyakitmu tidak lama lagi kumat dan engkau tidak bisa diobati. Karena sudah masuk ke daerah kau Huang. Kau berarti obat tidak bisa sampai. Huang berarti tusuk jarum akupunktur juga tidak bisa menolong. Hahaha. Omong kosong yang paling besar dari kamu. Saya tidak sakit, engkau terus membujuk saya, terus mau menipu saya. Saya tahu engkau menginginkan uang banyak dari saya. Pergilah pergi. Maka diusir kali. Kali terakhir Pianzhou diusir belum 10 kilometer, belum jauh dari istana, langsung raja ini kejang dan dia merasa tidak beres. Panggil Pianzhou kembali. Saya sekarang memerlukan dia. Waktu mereka kejar dia, mau bawa dia kembali, Pianzhou bilang percuma, karena tidak ada obat bisa menyembuhkan dia lagi. Tidak lama kemudian raja yang berbijaksana, raja yang sangat mencintai rakyat, meninggal dunia karena penyakitnya sudah kambuh dan dia tidak ada pengharapan. Di dalam sejarah Tiongkok ini satu cerita yang penting, memberikan pengajaran kepada umat Tionghoa. Apa artinya kesadaran? Apa artinya penting engkau mempunyai kesadaran bahwa engkau berada dalam bahaya. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, saya berkata kepadamu, apakah caranya setan membunuh rohanimu? Yaitu mengambil kepekaanmu, membius akan perasaanmu, dan membuat engkau tidak mempunyai kesadaran tentang kebahayaan yang sedang mengancam engkau di sekitar kamu. Begitu banyak perempuan perawan ditipu oleh kalimat-kalimat manis laki-laki. Mereka kehilangan keperawanan, sampai sudah tidur sama orang, sudah menghilangkan keperawanan, baru sadar, tapi seumur hidup tidak sama lagi. Begitu banyak pemuda-pemudi yang pintar, yang berotak, ber-IQ tinggi, tapi mereka suka narkoba, mereka suka minum minuman keras, mereka suka main perempuan, melacur, dan tidak mau studi. Sampai pada waktu engkau sudah kehilangan masa studi yang paling bersifat keemasan, engkau sudah menjadi orang yang dirusak otak oleh narkoba, oleh segala obat-obat racun, oleh segala itu minuman keras. Otakmu banyak sel sudah dimatikan. Engkau sadar, saya mesti baik-baik belajar, saya mesti menjadi pemuda yang baik. Waktu itu sudah tidak mungkin lagi engkau mempunyai kesempatan belajar. Saudara-saudara, perkataan yang sungguh-sungguh dari Alkitab berkata, bertobatlah kamu, hari ini hari pertobatan, hari ini hari pengampunan, hari ini hari Tuhan berkata ke dalam hatimu. Jikalau hati ini pada hari ini dengarkan suara dari Roh Kudus, jangan dengan mengeraskan hati,
Tapi engkau harus taat kepada dia. Engkau harus lunak di hadapan dia, minta pengampunan dari dia. Karena kalau sudah lewat kesempatan, mungkin Tuhan tidak kembali lagi mencari engkau. Tuhan tidak lagi berbicara kepada engkau. Jangan kira setiap hari engkau mungkin mendengarkan khotbah seperti hari ini. Pendeta Stephen Tong yang begitu lemah, begitu terbatas, pun Tuhan hanya memberikan dia 3 kali kesempatan datang di kota Amurang selama 75 tahun. Saya hanya mengunjungi 3 kali, dan kali ini mungkin kali terakhir. Kapan saya datang lagi, saya tidak tahu. Saya cuma tahu hidup saya bukan di dalam tangan saya. Hidup saya ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan masih memperpanjang hidupku, kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepadaku, kalau Tuhan masih memimpinku ke kota mana saja saya pergi, karena saya tahu hidup di dunia bukan untuk faedah diri sendiri. Hidup di dunia hanya dipakai oleh Tuhan saja. Selama 58 tahun saya sudah keliling dunia 139 kali. Selama 58 tahun saya sudah datang ke tempat Sulawesi Utara lebih daripada 9 kali. Selama 9 kali, dari tahun 66, 69, 71, 78, 83, 86, 91, 96, 02, 08 dan 011, 013, sekarang 2015. Apakah ini kesempatan terakhir? Saya tidak tahu. Engkau tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. 2,5 tahun di Tondano, saya sambil berkhotbah, sambil berdiarya di atas mimbar sampai basah semua. Saya kira saya sudah mau meninggal dunia. Saya dengan air mata berkata bertuhan, berilah pertobatan hari ini kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Saya tidak sangka sesudah Tuhan menyembuhkan saya, dan saya mendapatkan bypass dari jantung saya, dan sekarang saya diberi kekuatan. Hari ini dari perjalanan Manado sampai di sini, tengah-tengah jalan di pegunungan yang liku-liku, saya terus ingin muntah, tidak jadi. Akhirnya keluar keringat dingin seluruh badan, dan saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Beri kekuatan saya bisa khotbah sampai habis di Amurang. Tuhan memberikan kekuatan baru kepada saya, baru saya berdiri lagi berkhotbah di sini. Demi nama Yesus Kristus saya berkata kepada engkau, engkau harus sadar, selalu peka apakah kebahayaan yang sedang mengelilingi engkau. Siapakah orang yang mempunyai kebahagiaan tetapi tidak sadar? Siapakah orang yang mempunyai bahaya juga tidak sadar? Yaitu mereka yang tidak mengerti anugerah Tuhan. Berapa banyak orang di dalam kesehatan melecehkan kesehatan sendiri, membuang-buang kesempatan hidup dengan baik di dalam kesehatan yang diberikan oleh Tuhan. Berapa orang di dalam kesehatan, di dalam kekuatan masa muda, engkau mempermain-mainkan dirimu, engkau melecehkan kesehatan yang diberikan oleh Tuhan kepadamu, engkau bermain-main untuk merusak kesehatanmu demi segala macam dosa. Saudara-saudara, berapa banyak bahaya yang sudah mengelilingi engkau, engkau tidak sadar. Berapa banyak rencana setan yang sedang menuju kepada engkau, engkau tidak sadar. Saudara-saudara, orang yang tidak mengerti berapa besar kerugiannya waktu dia tidak taat kepada Tuhan, atau orang yang bodoh sekali. Saudara-saudara, pada saat engkau sadar engkau sudah kehilangan kesempatan, engkau hanya terkenang, engkau ada ingat, saya pernah mempunyai kesempatan itu. Berapa banyak orang sekarang berada daripada narkoba, baru sadar sebelum mereka minum narkoba, mereka mempunyai pikiran yang lincah, mereka mempunyai ingatan yang segar, mereka mempunyai kesehatan yang begitu hebat, tapi sekarang sudah hilang, sudah tidak mungkin kembali lagi. Mengapa baru sadar setelah kecelakaan? Mengapa baru sadar engkau pernah mempunyai keperawanan, tapi engkau main-main, hanya senang hidup di dalam kenikmatan seks? Engkau menyerahkan keperawananmu kepada orang-orang yang tidak seharusnya memilikinya.
Mengapa engkau tidak menyimpan dirimu, pelihara baik-baik sampai malam pertama engkau menikah, engkau menikmati sukacita yang paling sempurna, menikmati keajaiban Tuhan mencipta engkau sebagai seorang perawan, sebagai seorang yang benar, yang suci, sehingga menikmati cinta kasih yang sesungguh dari Tuhan. Mengapa engkau seumur hidup membiarkan kesehatanmu, kebebasanmu, kerohanianmu, imanmu dikoyak-koyak oleh iblis? Saudara-saudara, anak terhilang dengan kalimat aku seharusnya mendapatkan warisan sebanyaknya untuk aku, berikan itu kepadaku yang ku patut terima. Waktu dia teriakkan kalimat ini kepada papanya, ayahnya tidak menolak, ayahnya tidak menghardik, ayahnya memberikan yang dia ingin semua kepada dia dan membiarkan dia bebas. Saudara tahu tidak, kebebasan yang tidak diikat, kebebasan yang tidak mau dikontrol, itu kebebasan adalah kebebasan yang buas, dan kebebasan itu menuju kepada bunuh diri. Anak yang terhilang itu setelah mendapatkan segala harta yang diberikan kepada dia, dia berfoya-foya, dia berhambur-hambur, dia pergi main segala sesuatu semaunya sendiri. Mungkin berjudi, mungkin melacur, mungkin minum obat-obat keras, mungkin dia bermain dengan semua pemuda-pemudi yang tidak ada moral. Sampai akhirnya semua harta yang diberikan kepada dia itu habis. Saudara, kenapa engkau tidak sadar? Uang itu bisa habis, kesehatan itu bisa habis, kebebasan itu bisa habis, dan kepandaian pikiranmu bisa habis. Saudara-saudara, saya mempunyai seorang murid, akhirnya ikut kelas sekolah teologi saya, terus tak ngerti-ngerti. Saya tanya dia, kenapa engkau paling pelan? Dia mengerti kuliah saya. Banyak orang di dalam 3 minggu sudah jelas pikiran doktrin yang sulit-sulit. Engkau sudah berapa tahun tetap tidak jelas. Dia akhirnya mengaku, setelah saya narkoba lebih 10 tahun, otak saya sudah dirusakkan. Saya sulit mengerti pikiran yang mendalam. Saya mikir terus menerus, tidak bisa keluar, tidak ada jawaban. Saya tidak mungkin keluar dari bayang-bayang semua pikiran saya yang sudah dirusak. Saudara tahu tidak, engkau minum 1 botol bir, engkau menghancurkan jutaan sel di otakmu. Tahu tidak, sel otak adalah sel yang hampir tidak mungkin bertumbuh lagi. Satu kali mati, mati selamanya. Dan Tuhan memberikan sel di dalam otak sejak bayi, berpuluh-puluh miliar sel yang penting sekali di dalam otakmu. Engkau minum minuman keras, engkau minum, mati berjuta, mati berjuta. Saben hari engkau membunuh jutaan sel yang paling penting di dalam hidupmu, karena engkau ingin cuma mau melampiaskan nafsu minum saja. Orang yang berzina, orang yang mabuk, orang yang berjudi, orang yang berbuat segala macam dosa, mereka memakai dosa untuk merusak hidup mereka yang tidak gampang kembali lagi. Jikalau sampai hari ini engkau masih sanggup berpikir, masih sanggup mempunyai kebebasan karena Tuhan masih memberi anugerah engkau sehingga belum membuang engkau, saya berkata kepada engkau, bertobatlah engkau, tinggalkan segala dosamu dan kembali kepada Tuhan. Tuhan yang suci tidak mau melihat hidup yang najis. Tuhan yang adil tidak mau melihat hidup yang tidak benar. Tuhan yang penuh dengan cinta kasih tidak suka hidup dalam kebencian, iri, benci, dengki. Itu semua melawan kehendak Tuhan. Tuhan yang penuh dengan kemurahan, keadilan, kesucian, kebajikan, dan penuh cinta kasih. Dia mau engkau hidup kembali, hidup di hadapan Allah yang suci dengan kehidupan yang suci. Hidup di hadapan Allah yang benar dengan hidup yang benar. Hidup di hadapan Allah yang bajik dengan jiwa yang bajik. Hidup di hadapan Allah yang penuh dengan bijaksana dengan kehidupan yang taat kepada kebijaksanaan. Saudara-saudara, alangkah indahnya jika manusia hidup untuk Tuhan, hidup sesuai kehendak Tuhan, hidup di dalam moral dan keindahan daripada sifat Tuhan. Karena kita dicipta
menurut peta teladan Tuhan. Karena Tuhan suci, kita harus hidup suci. Tuhan adil, kita harus hidup adil. Tuhan adalah Tuhan yang benar, kita harus hidup benar. Jikalau engkau tidak mengerti ini, engkau telah ditipu oleh iblis, dan iblis telah membutakan mata rohanimu, jadikan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman tidak berarah. Orang yang tidak beriman tidak ketaatan. Orang tidak beriman ada orang yang membangkang kepada Tuhan dan memanggil diri sebagai orang paling pintar. Lalu engkau menjadi orang membenarkan diri, lalu menjauhkan diri dari Tuhan menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudara sekalian, orang yang tidak sadar diri dan bahaya, itu orang yang paling bahaya. Berapa banyak orang adalah orang Kristen tanpa Kristus, orang gereja tanpa pengharapan, orang yang mengerti kitab suci tanpa pengertian kebenaran, orang yang sudah dibaptis tapi tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Apa gunanya engkau hanya dibaptis dalam gereja tapi Tuhan tidak mengaku engkau? Engkau tanya, di dalam Alkitab adakah orang yang sudah dibaptiskan tetapi tidak mungkin masuk ke dalam surga? Ada. Siapakah dia? Simon Magus, yang tercantum di dalam kitab daripada pekerjaan Roh Kudus, kitab Acts of Holy Spirit, yaitu kitab kisah para rasul. Pasal ke-8 ada seorang namanya Simon Magus. Dia sudah dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus. Tapi pada waktu Paulus datang ke kota itu di Samaria, bertanya kepada dia, sudahkah engkau menerima Roh Kudus? Mereka bilang, kami tidak tahu apa itu menerima Roh Kudus. Sekarang banyak orang pura-pura menipu orang Kristen dengan ayat yang sama, tapi ajarannya lain. Saudara-saudara, mereka kira engkau di Protestan tidak ada Roh Kudus, karena engkau tidak bisa karunia rida, engkau belum jatuh lebah, engkau tidak bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain, maka engkau tidak Roh Kudus. Alkitab tidak katakan ada Roh Kudus harus berbaca lisan. Yohanes Pembaptis seumur hidup dipenuhi Roh Kudus, tidak pernah bicara bahasa lidah. Yesus Kristus seumur hidup dipenuhi Roh Kudus, dia tidak pernah bicara bahasa lidah. Mengapakah orang berani mengatakan kalimat itu? Hanya karena mereka mengambil beberapa cuplikan daripada kitab suci, pasal 2, pasal 10, pasal 19, pasal 26 dan pasal ke-8. Mereka dari kisah Rasul mengambil satu kesimpulan, orang ada Roh Kudus pasti harus berbahasa lidah. Tapi bahasa lidah yang diucapkan oleh orang-orang lainan sekali dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sehingga banyak orang Protestan sementara menginginkan dapat Roh Kudus, sementara tidak sadar dan belajar baik-baik, gampang ditipu oleh mereka. Saudara-saudara, Simon Magus melihat Petrus tumpang tangan, Roh Kudus turun kepada seseorang, maka dia keluarkan uang yang banyak di belakang mimbar, berkata kepada Petrus, saya memberikan uang ini kepadamu, berikan kepada aku hak, berikan kepada aku karunia, saya boleh tumpang tangan supaya orang boleh mendapatkan Roh Kudus. Petrus adalah hamba Tuhan yang tidak mau disuap oleh uang. Petrus bukan pejabat-pejabat yang korupsi, yang kalau sudah uang bicaranya bohong, lalu melanggar peraturan, melanggar hukum demi menjadi orang kaya. Petrus berkata, binasalah engkau dengan uangmu, karena kau kira karunia dari Tuhan boleh dibeli dengan uang. Binasalah kamu, dan uangmu juga binasa sekaligus. Rasul Petrus mengkutuk mereka yang memberi suapan. Rasul Petrus tidak menerima suapan karena dia hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Pendeta yang sejati tidak boleh menerima suapan uang dari majelis. Bupati yang sejati tidak boleh korupsi untuk mempermalukan nama Tuhan. Kita harus semua jujur menjadi saksi Kristus di dalam dunia. Baru dunia ini bisa menjadi baik. Saudara-saudara, doalah untuk presiden, berdoalah untuk gubernur. Saudara-saudara sekalian, mungkinkah Tuhan bangkitkan orang Kristen menjadi gubernur? Mungkin. Mungkinkah Tuhan membangkitkan orang Kristen menjadi presiden Indonesia? Mungkin. Tunggu saja waktunya Tuhan.
Tetapi orang Kristen harus sungguh-sungguh hidup suci dan menanti pimpinan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya hamba Tuhan yang tidak memandang siapa itu. Saya cuma lihat pimpinan Tuhan, kuasa Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan, karakter dan dia punya watak tidak boleh dibeli dengan uang, tidak boleh dilecehkan dengan kuasa militer atau jabatan yang tinggi. Karena kita adalah hamba Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai dignitas, kita harus mempunyai harkat, kita harus mempunyai tulang punggung sebagai orang Kristen. Amin. Saudara-saudara, Tuhan akan memberkati orang yang sungguh-sungguh mencintai Dia. Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang sungguh-sungguh menanti akan Dia. Biar Tuhan memakai kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertulang punggung, yang mempunyai prinsip, yang mempunyai ketaatan kepada Tuhan, yang tidak bisa dibengkokkan oleh siapa-siapa. Karena Tuhan yang suci menginginkan anak-anaknya hidup dalam kesucian. Saudara-saudara, cilakalah jika kita adalah orang Kristen, tetapi Kristen yang tanpa Kristus. Kita adalah orang yang sudah dibaptiskan, tapi tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Kita adalah orang yang mempunyai jabatan di gereja, tapi dibuang oleh Tuhan di dalam kerajaannya. Jangan kira barang siapa yang menyebut aku Tuhan, Tuhan, semua masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, baru mereka bisa masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Saudara-saudara, Tuhan akan memberikan kepada kita ketaatan, kesungguhan. Tapi orang yang mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan taat dan setia, dia harus bayar harga. Dia harus mengalami kesulitan, dia harus mengalami penganiayaan, tapi dia tidak takluk, tidak menyerah, dan tidak berkompromi kepada dosa. Saudara-saudara sekalian, siapakah orang yang celaka? Orang yang celaka adalah orang yang menganggap diri sudah dibaptiskan, orang sudah menjadi majelis, orang sudah memimpin gereja, tapi waktu dia meninggal dunia, dia dengar suara berkata, nyala engkau daripadaku, karena engkau seumur hidup pura-pura, engkau munafik, engkau pakai topeng, engkau bukan sungguh-sungguh mencintai aku, maka di dalam kerajaan Bapakku tidak tersedia bagimu. Berbahagialah mereka yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, yang sungguh-sungguh jujur, yang sungguh-sungguh hidup suci, yang sungguh-sungguh rendah hati, dan mengikuti jejak kaki pimpinan Roh Kudus, maka engkau menerima kemuliaan di surga. Apa gunanya menjadi orang kaya di dunia tapi akhirnya masuk neraka? Apa menjadi kesusahan jika engkau seperti Lazarus yang miskin di dunia akhirnya berada di pangkuan surga? Di dalam pangkuan daripada Abraham, Yesus berkata, lebih baik kaki potong satu masuk surga daripada dua-dua kaki sempurna masuk ke dalam neraka. Lebih baik congkel matamu satu menjadi buta separuh masuk surga, daripada engkau mempunyai mata yang cantik menjadi perempuan yang menarik, tapi akhirnya engkau masuk neraka. Semua perkataan di Alkitab tidak bisa ditawarkan. Semua perkataan dari Alkitab tidak bisa dikompromikan, karena Allah tidak menerima suapan. Allah berkata, apa gunanya engkau mendapat seluruh dunia tetapi kehilangan nyawamu? Siapakah yang dapat membeli kembali untuk memperoleh jiwanya yang binasa itu? No one can change, no one can buy back, no one can redeem you except the blood of Jesus Christ and the death of the Son of God. Hanya anak Allah, Yesus Kristus, yang datang ke dunia, firman menjadi daging, artinya mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, menyerahkan nyawanya menjadi penebusan satu-satunya, menjadikan kita orang Kristen yang sejati. Saudara-saudara, jangan menipu diri, jangan membius diri, jangan berkompromi mengkorupsi hati nuranimu sendiri. Karena engkau mempunyai kedudukan tinggi di dalam gereja, engkau mempunyai jabatan yang tinggi di dalam sinode, tetapi hatimu tidak sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berkata, aku di sini, aku mencintai Tuhan, karena Dia mencintai aku terlebih dahulu.
Aku mencintai Tuhan karena dengan cintanya dia rela turun dari surga. Dia rela lahir di palungan. Dia rela dibesarkan dengan kemiskinan di Nazaret. Dan dia rela dijual oleh muridnya. Dia rela dihakimi, dipaku di atas kayu salib. Tuhan berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani, bahkan untuk menyerahkan nyawaku menjadi tebusan orang banyak. Yesus bukan seorang ruler, penguasa yang mentakut-takuti orang. Di dunia ini ada dua macam, seorang yang disebut pemimpin, semacam orang disebut penguasa. Pemimpin dunia yang terbaik hanya satu, Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada seorang pendiri agama mati untuk pengikutnya. Hanya Yesus mati untuk semua orang di dunia ini. Hanya Yesus mati orang Kristen, mati untuk menebus dosa kita. Jikalau seluruh dunia mengerti kalimat-kalimat ini, dunia akan keluar dari kemelut. Dunia akan keluar daripada bahaya. Dunia akan keluar daripada masa yang gelap dan hari depan yang menakutkan. Karena ada Kristus menjadi Tuhan di atas segala yang dipertuan, menjadi raja di atas segala raja, menjadi teladan di atas segala pemimpin. Jikalau Minahasa mengerti firman Tuhan dan Minahasa boleh memimpin seluruh masyarakat Indonesia, karena mereka tidak mempunyai pemimpin seperti kita, mempunyai pemimpin yang terbaik, Yesus Kristus. Saudara-saudara, biar gereja celik matamu, biar orang Kristen sadar hatimu. Biarlah semua orang Kristen mulai hari ini putar arah daripada langkah-langkahmu, mengikut Yesus, berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, dengan kitab suci seperti mercusuar menerangi hati kita masing-masing. Koreksilah hidup kita yang tidak beres. Berhentilah langkah yang menuju ke berbinasa. Putar balik arahmu dan engkau hanya berarah kepada Tuhan. Orang yang berarah kepada terang, bayang-bayangnya pasti di belakang. Orang yang melihat bayang-bayang di depan, pasti dia membelakangi cahaya. Seluruh dunia melihat hari depan manusia menakutkan. Ekonomi menuju kepada kegagalan, moral menuju kepada kemerosotan, segala sesuatu menuju kepada korupsi dan kolaps. Saudara-saudara, siapakah yang mungkin memutar balikan nasib umat manusia? Hanya mereka yang mau berpaling kepada Tuhan, menghadap terang, sehingga bayang-bayang menjadi di belakang, dan engkau menuju terang, menuju Yesus Kristus. Tetapi engkau mungkin menjadi miskin, engkau mungkin menjadi hina. Saudara-saudara, Indonesia harus bertobat. Indonesia harus sadar. Indonesia harus kembali kepada Tuhan. Jikalau saya masih hidup, sekarang umur 75, kadang-kadang sakit-sakit, saya tidak akan berhenti berteriak-teriak supaya Indonesia bertobat, supaya Indonesia bangun kembali, Indonesia bangkit imannya dan kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jikalau Indonesia bangkit, Indonesia menjadi mercusuar Asia. Jikalau Asia bangkit, Asia menjadi mercusuar dunia. Jikalau Indonesia bangkit, mulai dari mana? Mulai dari orang Kristen. Mulai dari mana? Dari kebaktian yang kita ada sekarang. Mulai dari mana? Mulai dari malam ini Amurang bangkit daripada dosa. Amurang bangkit daripada kejahatan. Amurang bangkit daripada kepura-puraan. Mari kita menyerahkan diri. Oh Tuhan, di sini saya, seperti anak terhilang yang kembali. Sekarang aku datang kepadamu. Aku mengetahui aku perlu kesadaran. Karena tidak sadar, itu bahaya yang besar. Orang dalam bahaya dan tidak sadar bahaya, itu bahaya yang lebih besar dari bahaya yang lain. Saudara-saudara, saya akan segera tutup khotbah ini. Kapan saya berdiri lagi di hadapan Anda, saya tidak tahu. Tapi saya tahu malam ini Tuhan sudah bekerja di dalam hati semua yang hadir. Amin. Tuhan sudah bicara sama kita sehingga rohani kita harus dengar. Saya juga tahu malam ini setan sangat tidak senang. Setan merusak, setan menghancurkan kebaktian. Tetapi puji Tuhan,
Tuhan Yesus sudah menang di dalam kebaktian ini. Dia sudah memberikan kekuatan tambahan kepada hambanya yang sudah tua, sehingga hari ini dengan teriakan-teriakan yang tidak enak didengar, tapi disetujui oleh hati nurani kita masing-masing, Tuhan ada di sini. Malam ini Tuhan mengunjungi Amurang. Malam ini Tuhan berkata kepada gerejanya. Malam ini Tuhan menyentuh setiap jiwa yang Kristen atau tidak Kristen yang hadir di dalam kebaktian di lapangan ini. Kiranya segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Kiranya setiap manusia kembali kepada Tuhan. Kiranya gereja-gerejanya kembali kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati Amurang. Tuhan memberkati setiap orang Kristen yang sudah mendengar khotbah ini, dan engkau berkata, Tuhan, di sini saya. Jangan meninggalkan saya. Jangan membuang saya. Beri aku hidup yang suci, hidup yang menang, hidup yang adil, hidup yang penuh dengan cinta kasih mengganti kebencian, hidup yang penuh dengan keadilan kebenaran mengganti semua ketidakjujuran. Malam ini saya menjadi milik Tuhan. Saya akan memelihara iman Tuhan yang baik. Saya akan setia sampai mati, mengikut Tuhan sampai Yesus datang kembali. Siapa yang berkata malam ini, saya menerima Tuhan dan saya setia kepada Dia untuk selama-lamanya, sekarang saya janji di hadapan Tuhan, ada orang Kristen seperti ini janji menjadi orang yang setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Silakan dengan hormat acungkan tangan di hadapan Tuhan. Yang berjanji menjadi orang Kristen yang setia, angkat tangan di hadapan Tuhan. Siapakah? Siapa lagi? Siapa lagi? Biarlah semua yang bertelinga, yang sudah mendengarkan suara Tuhan, sahut kepada Dia. Bicara sama Tuhan. Di sini saya menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Sekarang saya menanya pertanyaan kedua. Tetap angkat tangan. Siapa di tengah saudara yang berkata, saya mau mengabarkan Injil, meskipun bukan menjadi pendeta, saya mau menjadi orang Kristen, memberitakan Injil, memberitahu Kristus kepada orang lain, supaya mereka mengenal Injil Yesus yang sejati. Ada orang demikian, silakan berdiri di hadapan Tuhan. Saya mau mengabar Injil kepada orang lain. Orang Kristen yang mau berdiri di hadapan Tuhan, sekarang berdiri. Yang mau mengabarkan Injil kepada siapa saja yang menjadi kawanmu, menjadi orang kenalanmu, menjadi kolegamu, menjadi kawan sekolahmu, menjadi tetanggamu, engkau ingin memberitakan Injil kepada orang lain, berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri. Siapa lagi? Siapa lagi? Sekarang saya tanya pertanyaan ketiga. Pemuda-pemudi yang berkata, kalau Tuhan mau pakai saya mau menjadi hambanya, saya ingin menjadi pendeta, seumur hidup melayani Tuhan, mengabarkan Injil kepada orang-orang saya kenal, yang mau menjadi hamba Tuhan. Sekarang angkat tangan tinggi-tinggi, yang mau jadi hamba Tuhan dan mau didoakan. Kalau Tuhan mau pakai engkau menjadi hamba Tuhan, sekarang berdiri ke depan. Kita berdoa, siapa yang mau menjadi orang yang memberitakan Injil, atau sepenuhnya, atau menjadi orang Kristen awam yang mau didoakan, maju ke depan. Kita menjadi hamba Tuhan. Sekarang maju. Kita menyanyi salimnya lagi. Siapa yang mau didoakan supaya menjadi orang Kristen yang kuat imannya, memberitakan Injil, atau menjadi hamba Tuhan, maju ke depan. Salimnya selamanya mulia. Silakan maju. Aku disucikan oleh darah Yesus. Adakah orang yang tidak rasa sejahtera karena engkau tahu Tuhan sudah menggerakkan hatimu, sudah berkata-kata di dalam jiwamu, dan engkau rasa engkau perlu mengabarkan Injil kepada orang lain, atau engkau perlu menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Engkau tidak sejahtera, tetap berdiri di situ. Sekarang demi nama Yesus Kristus, saya perintahkan dengan kuasa Roh Kudus, engkau taat kepada Tuhan dan maju ke depan untuk menyerahkan diri, mengabarkan Injil, atau menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Mari kita semua berdiri di hadapan Tuhan.
Semua para hadirin berdiri dan kita mau berjanji di hadapan Yesus Kristus. Semua ikut saya berdoa, satu kalimat demi satu kalimat. Bapa yang maha suci, Bapa yang maha besar, Engkau yang untuk selama-lamanya adalah Tuhan yang suci dan adil, Tuhan yang murah dan Tuhan yang berbijaksana. Engkau telah menciptakan saya, Engkau juga telah menebus saya, dan hari ini Engkau memberikan firman yang suci kepada saya. Engkau tidak mau saya hidup kendor, Engkau tidak mau saya hidup malas, Engkau tidak mau saya hidup najis. Maka Engkau panggil saya, Engkau gerakkan hati saya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya saya berjanji kepadamu menjadi orang Kristen yang setia, setia kepada Injil-Mu, setia kepada firman-Mu, setia kepada kehendak-Mu, setia di dalam pimpinan Roh-Mu, seumur hidup menjadi saksi Kristus yang sampai selama-lamanya tidak meninggalkan Tuhan. Dengar doa saya, pimpinlah saya, berkatilah saya menjadi orang yang berkenan di mata-Mu sampai Yesus Kristus datang kembali. Berkatilah kota Amurang, berkatilah kabupaten di sini, berkatilah Sulawesi Utara, berkatilah Indonesia menurut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, saya sudah berdoa. Amin.